Gerakan feminisme memiliki dampak serius karena atas nama merayakan dan mempercayai perempuan, kehidupan laki-laki sedang dihancurkan. Dan baru-baru ini saya menemukan video ini secara tidak sengaja dan saya pikir kita memang sebaiknya membicarakannya. Selamat datang di Pushback, saya Mira Kay. Ini berasal dari Ethan, seorang anak laki-laki muda yang menulis tentang bagaimana seorang gadis menghancurkan seluruh masa SMA-nya. Hai semuanya, video hari ini akan sedikit berbeda. Saya akan membicarakan sesuatu yang sudah lama ingin saya bicarakan dengan kalian semua. Dan ini adalah, mungkin hal yang paling merugikan yang pernah terjadi dalam hidup saya. Jadi, mari kita langsung saja membahasnya. Untuk memulai, saya masih kelas 9 ketika ini terjadi. Dan pada dasarnya, saya sangat baru dalam dunia percintaan. Saya belum pernah punya pacar sebelum kelas 9. Oke, kelas 9 itu masih sangat-sangat muda. Tentu saja kamu memang seharusnya belum punya pacar sampai saat itu. Dan kamu yang masih kelas 9, seharusnya memang tidak berurusan dengan seorang cewek yang bisa merusak masa SMA-mu. Itu masih sangat-sangat muda. Dan hal itu sendiri sebenarnya sudah agak bermasalah. Aku belum pernah bersama cewek manapun secara umum. Maksudku, aku memang pernah naksir, jelas. Aku pernah naksir sebelum itu, tapi aku belum pernah punya hubungan yang berhasil sebelumnya. Jadi, belum pernah punya pacar. Dan pacar pertamaku yang kutemui saat kelas 9, kita tidak akan sebut namanya, jelas. Tapi kita sebut saja dia sebagai si cewek itu sekarang, oke. Dan cewek ini, waktu itu, menurutku dia sangat cantik. Entahlah, aku cuma merasa ada sesuatu dari dirinya yang sangat kusukai. Jadi aku mendekatinya, jelas. Aku minta nomornya dengan cara yang konyol banget. Aku pura-pura jatuh dan menjatuhkan ponselku. Lalu saat dia mengambilkannya untukku, aku bilang, bisa nggak kamu masukin nomormu? Dan ya, cara aku minta nomornya itu bener-bener konyol. Tapi ya begitu. Kamu tahu apa yang sedih dari ini? Kamu bisa lihat saat dia bicara tentang dia, seberapa besar dia benar-benar menyukainya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Aku jadi agak melenceng dari topik di sini. Setelah dia melakukan itu, setelah dia memberiku nomornya, kami saling berkirim pesan untuk beberapa saat. Kurang lebih aku bilang, aku cinta kamu di hari ketiga kami ngobrol. Itu benar-benar bodoh. Tapi aku belum tahu konsekuensi dari mengatakan hal seperti itu, tahu kan? Benar, karena kamu masih kelas 9. Jadi tentu saja kamu bilang, aku cinta kamu. Karena kamu pikir dia lucu, dan itulah kebodohan saat masih anak-anak. Tidak ada konsekuensi yang terlalu besar. Jelas, kadang-kadang itu hal yang baik, tapi mengatakannya terlalu awal dalam sebuah hubungan, itu tidak pernah baik. Dan aku segera menyadari hal itu. Jadi, sekitar sebulan kemudian, kami sudah bersama. Setelah seminggu berbicara, kami resmi berpacaran. Dan selama sebulan itu, hubungan kami benar-benar baik. Dia adalah gadis pertama yang pernah aku cium dan bermesraan dengannya. Tapi itu adalah hal paling jauh yang pernah kami lakukan. Dan itu adalah poin penting yang ingin aku sampaikan. Itu adalah hal paling jauh yang pernah kami lakukan satu sama lain. Dan itu sudah banyak untuk seorang siswa kelas 9 kan? Berciuman mesra itu adalah hal yang besar. Nanti akan masuk akal kenapa aku memberitahumu itu. Jadi setelah sebulan itu, kami bertahan aku rasa total 2 bulan. Jadi 1 bulan lagi berlalu. Dan aku mulai kehilangan sedikit perasaan padanya. Karena sekali lagi, dia adalah pacar pertamaku. Aku masih kelas 9. Aku masih baru dalam hal ini. Aku mulai melihat sifat aslinya dan aku mulai tidak menginginkannya lagi, kau tahu. Dan sulit untuk menjelaskan hal seperti ini di usia semuda itu kepada seorang cewek. Jadi daripada menjelaskannya langsung kepadanya, aku memutuskan untuk putus dengannya saat liburan Natal. Dan aku akhirnya menyadari bahwa itu mungkin salah satu kesalahan terbesar yang pernah aku buat dalam hidupku. Dan itu menurutku, maksudku kenyataan bahwa dia membicarakan tentang kesalahan terbesar yang pernah dia buat dalam hidupnya, padahal dia masih sangat muda, itu sangat menyedihkan. Benar-benar sangat menyedihkan. Kemana perginya sifat polos anak-anak muda dan membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Ada alasannya. Jadi, yang terjadi setelah aku putus dengannya adalah semuanya tampak normal pada awalnya. Aku tidak mendapat pesan apapun, anehnya. Aku juga tidak mendapat telepon. Dan yang terjadi adalah aku pergi ke sekolah setelah libur Natal. Dan pada dasarnya, setiap orang yang aku kenal, atau hampir setiap orang yang aku tahu di sekolah, menatapku dengan tatapan sinis, melihatku dengan aneh, atau bahkan langsung berkomentar tentangku, atau mengatakan hal-hal di depanku yang tidak aku suka. Tahu kan? Dan yang aku mengerti dari itu adalah, aku nggak tahu apa yang terjadi. Tahu kan? Aku sangat khawatir. Aku tanya ke teman-temanku dan mereka benar-benar mengabaikanku. Dan aku sadar bahwa bukan hanya aku kehilangan banyak rasa hormat dari orang-orang di sekolahku, tapi aku juga kehilangan rasa hormat dari guru-guru dan teman-temanku. Dan aku sama sekali belum tahu alasannya.
Itu pengalaman yang sangat traumatis untuk dialami saat masih semuda itu. Dengar, aku tidak tahu apakah anak ini yang benar atau yang salah. Aku bahkan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menonton ini untuk pertama kalinya bersama kalian. Tapi aku punya firasat. Jadi, jelas saja, aku mendatangi gadis yang baru saja putus denganku. Aku hampir menyebut namanya, itu sebabnya aku memotong videonya di situ. Tapi aku mendatangi gadis yang sudah putus denganku, dan dia bilang dia tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Dan aku bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Lalu, aku mulai mendapat pesan dari orang-orang yang menanyakan hal-hal yang sangat menarik kepadaku. Dan aku dikirimi foto-foto DM dengan dia yang seharusnya hanya antara kami berdua. Dan itu adalah DM yang sangat eksplisit tentang keinginan untuk berciuman satu sama lain. Ingin melakukan hal-hal intim bersama. Hal-hal yang biasanya tidak ingin kamu sebarkan. Hal-hal yang tidak akan kamu tangkap layar dan sebarkan ke publik. Tapi itu justru bukan kekhawatiran utamaku saat itu. Bukan hanya orang-orang menganggap aku aneh karena DM yang ditunjukkan ke orang lain padahal seharusnya hanya antara aku dan dia. Tapi juga karena dia telah memberitahu mereka sesuatu yang katanya aku lakukan. Yang jelas-jelas tidak aku lakukan. Tapi aku akan jelaskan itu sebentar lagi. Hatiku hancur untuk pria ini. Sekitar 3 bulan kemudian, aku rasa. Aku menyelesaikan kelas 9, aku rasa mungkin sekitar 4 atau 5 bulan sebenarnya. Ya, 5 atau sekitar 4 atau 5 bulan. Aku sudah menyelesaikan kelas 9. Dan di kelas 10, disinilah aku mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi aku memulai kelas 10 jelas dengan pikiran yang cukup kacau karena aku sudah kehilangan semua temanku. Semua orang di sekitarku tidak suka padaku, kau tahu. Dan aku masih tidak tahu kenapa. Karena aku tahu apapun itu bukan hanya soal DM. Aku tahu dalam hatiku bahwa itu bukan satu-satunya hal yang terjadi. Lalu hanya satu orang, benar-benar mengubah apa yang terjadi padaku. Dia, orang ini, datang kepadaku dan langsung bertanya, "Bukankah kamu memperkosa seorang gadis tahun lalu?" Aku tidak akan menyebutkan nama orang yang menanyakan itu padaku. Tapi dia datang kepadaku dan menanyakan hal itu. Dan ketika orang itu melakukan itu, jelas aku menjawab tidak. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi kau tahu, aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Kau tahu, aku tidak percaya seseorang yang sudah lama ku kenal bisa seperti itu. Dan ini bukan orang asing omong-omong. Ini adalah teman yang ku kenal sejak kelas 5, lalu setelah itu kami agak berpisah. Dan kemudian, aku bertemu dia di sekolah sebelum semua ini terjadi. Sebelum dia mendengar tentang rumor itu. Lalu dia mendatangiku dan mengatakan hal itu. Dan aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, kau tahu. Dan setelah dia menjelaskan semuanya, ternyata bukan hanya dia yang percaya bahwa aku telah memperkosa seseorang tahun sebelumnya. Tapi banyak orang, hampir semua orang yang mengenal gadis itu atau tahu tentang gadis itu, juga tahu tentang hal itu dan mengira aku yang melakukannya. Dan menurutku itu gila sekali. Betapa besarnya kekuatan yang dimiliki seorang gadis hanya dengan mengatakan sesuatu seperti itu. Dan hal itu bisa saja dibesar-besarkan. Karena maksudku, Pertanyaan utama yang aku punya di sini, selain dari kenyataan bahwa sangat tidak adil seseorang bisa melontarkan tuduhan seperti itu tanpa bukti sama sekali dan tanpa ada evidensi, lalu orang yang dituduh harus menanggung akibatnya, yakni pria itu. Apa yang terjadi dengan para gadis muda kita, sehingga mereka percaya bahwa ini yang harus mereka lakukan untuk membenarkan diri mereka yang tersakiti? Dari mana seorang gadis berusia 9 tahun bisa percaya bahwa jika dia menceritakan bahwa dia telah diperkosa oleh pria itu, dan itulah alasan mereka putus, karena aku berasumsi itulah yang dia lakukan, dia terluka, dia tersinggung. Sejak kapan itu menjadi hal yang biasa? Bagaimana itu bisa menjadi hal yang biasa? Dan aku akan memberitahumu, itu karena gerakan Me Too. Itu saja. Itu sungguh mengejutkan. dari yang aku tahu, awalnya itu hanya pesan pribadi. Lalu kemudian seseorang mengubahnya. Aku tidak ingin hanya menyalahkannya atas hal ini, tapi seseorang mengubahnya menjadi kekerasan seksual. Lalu seseorang benar-benar mengubahnya. Seseorang benar-benar mengubahnya menjadi pemerkosaan. Aku tidak tahu siapa orang-orang yang telah membuat rumor ini tentangku. Tapi sekarang tidak ada cara untuk menghentikannya, karena sudah setahun sejak hal awal itu mulai menyebar. Dan bukan hanya aku kehilangan semua temanku karena ini, tapi aku juga mulai kehilangan diriku sendiri. Kau tahu, aku mulai kehilangan kewarasanku. Dan singkat cerita, waktu aku kelas 11, setelah 2 tahun gagal menemukan cewek untuk didekati atau bahkan teman secara umum, akhirnya aku menemukan seorang cewek. Tapi itu tidak penting. Pada titik ini, sudah 2 tahun berlalu. Dan satu-satunya alasan aku bisa bersama cewek ini adalah karena awalnya dia adalah salah satu orang yang tidak percaya akan hal itu. Dan mengira tidak ada cukup bukti atau fakta tentangnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang aku temui yang sadar bahwa tanpa bukti, fakta, atau hal semacam itu, kamu tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu seperti itu tentang seseorang.
Dan aku ingin berterima kasih kepadanya atas hal itu. Karena ya, dia mungkin satu-satunya orang yang tidak percaya akan hal itu pada saat itu. Tapi ya, aku jadi terdistraksi di sini. Pada dasarnya, setelah begitu lama menghadapi ini, hal itu membuatku berada di titik terendah dalam hidupku. Dan cepat saja, aku cuma mau bilang ke cewek yang memulai semua ini. Persetan denganmu. Sungguh, aku benci kenyataan bahwa kamu melakukan ini padaku. Dan aku benar-benar berharap itu membekas di pikiranmu kalau kamu menonton ini. Karena dia membuatku sampai pada titik dimana, ya, cewek yang menyebarkan rumor itu membuatku sampai pada titik dimana aku mencoba bunuh diri. Bukan cuma sekali, tapi beberapa kali. Dan kemudian ada satu malam tertentu di mana aku sudah menyiapkan segalanya. Aku tahu aku akan melakukannya malam itu. Tapi kemudian ayahku masuk dan melihat semuanya. Dan tahu-tahu aku dikirim ke rumah sakit jiwa. Tahu kan? Dan semua ini terjadi hanya karena satu gadis mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Dan yang ingin kamu sadari adalah, bukan hanya kamu harus sangat berhati-hati kepada siapa kamu percaya dalam hidupmu, tapi kamu juga harus tahu bahwa hampir tidak ada cara. Dan aku bilang hampir karena ada alasannya, tapi hampir tidak ada cara untuk membela diri ketika menghadapi hal seperti ini. Karena yang perlu kamu pahami adalah bahwa orang-orang, dan maksudku semua orang, ingin mendengar hal seperti ini. Mereka tidak ingin mendengar sebaliknya, seperti itu hanya rumor, itu tidak terjadi. Mereka suka mendengar hal-hal seperti ini, karena itu memberi mereka sesuatu untuk dibicarakan. Dan ketika orang-orang punya sesuatu untuk dibicarakan, itu saja yang ingin mereka lakukan. Jadi, karena itu, ketika menghadapi hal seperti ini, hampir tidak ada cara untuk membela diri. Yang terbaik yang bisa kamu lakukan ketika hal seperti ini terjadi adalah lanjutkan hidupmu, dan pahami bahwa teman sejati yang kamu miliki, jika mereka benar-benar temanmu, mereka tidak akan percaya apapun yang mereka dengar. Dan terkadang ketika hal seperti ini terjadi, biasanya tidak sebesar ini juga, di mana seluruh sekolahmu mengetahuinya. Jadi, aku benar-benar berharap siapapun yang mengalami situasi serupa, tidak sampai semua orang mengetahuinya. Tapi ya, memang gila apa yang bisa dilakukan seorang cewek terhadap hidupmu. Apa? Sebuah cerita yang sangat buruk. Lihat, kita tidak tahu detailnya. Kita tidak tahu apakah dia membuat video ini karena mungkin dia memang melakukan sesuatu. Tapi itulah intinya. Tidak ada cara untuk bangkit dan melawan hal seperti ini. Dan dia sebenarnya punya wawasan yang sangat cerdas, yaitu orang-orang suka cerita seperti ini. Mereka ingin ada sesuatu untuk dibicarakan. Mereka suka gosip. Mereka menikmatinya. Sangat tidak bisa diterima bahwa harga kebebasan bagi perempuan adalah hidup laki-laki yang dikorbankan. Bahwa perempuan yang bisa berbicara tentang pengalaman buruk mereka, di mana mereka telah disakiti oleh laki-laki, berarti laki-laki yang tidak bersalah harus menanggung akibatnya. Dan itu karena perilaku perempuan yang tidak bertanggung jawab. Gadis muda ini mencoba membenarkan perasaan emosionalnya. Dia kesal, dia malu, dan akhirnya dia menyebarkan rumor-rumor. Rumor-rumor itu semakin lama semakin buruk. Tapi kehancuran hidup seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki yang mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar percaya lagi, ini akan memengaruhi dan mencemari seluruh hidupnya. Sisa hidupnya, dia akan menjalani hidup dengan mengetahui hal ini, dengan rasa tidak percaya, dengan luka batin yang mendalam, dan kesadaran bahwa semua orang bisa saja berbalik melawannya seperti ini tanpa bukti apapun. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Dan ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan kisah seperti ini tentang kehidupan pria yang hancur oleh perempuan yang mengambil hak yang telah diberikan kepada mereka melalui kerja keras dan pengorbanan perempuan lain. Lalu mereka menyalahgunakannya. Dan ini adalah salah satu penggunaan paling menjijikan dan memuakkan dari kebebasan yang telah diberikan kepada perempuan saat ini. Aku benar-benar tidak habis pikir. Lagi pula, dia masih kelas 9. Dia bodoh. Tapi entah bagaimana, entah dari mana, hal ini meresap ke dalam pikirannya. Bahwa jika dia bisa menyebarkan tuduhan pemerkosaan, dia akan menjadi pihak yang diuntungkan dan bisa menghancurkan hidup anak laki-laki itu. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.